Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat meringkus 2 tersangka jambret, serta mengamankan pelaku pencabulan anak di bawah umur. Kanit PPA Polres Metro Jakarta Pusat Ibtu Ari Muratno mengatakan, sejak tahun 2023 korban pemerkosaan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tersangka berinisial BAIK, 52 tahun, dengan memanfaatkan kondisi rumah yang sepi ditinggal istri bekerja. Tersangka melakukan pemerkosaan terhadap anak tirinya yang berusia 12 tahun, di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Tersangka BAIK melakukan modus dengan memanfaatkan istrinya yang sedang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Melihat kondisi rumah kosong, tersangka melakukan pemerkosaan kepada anak tirinya, yang masih berusia 12 tahun, jelas Ari, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Selain itu, Unit PPA Polres Metro Jakarta Pusat juga mengamankan 1 tersangka berinisial BS, 52 tahun, kekerasan seks terhadap anak, yang dimana tersangka tega memperkosa seorang anak, yang sedang jajan di warung milik tersangka. Tersangka yang juga berinisial BS, melakukan pemerkosaan terhadap anak, yang sedang jajan di warung miliknya, tidak kuat menahan birahinya, tersangka menyeret anak tersebut dan melakukan pemerkosaan terhadap korban, tutur Ari. Di kesempatan yang sama, Kapolsek Menteng Jakarta Pusat, Kompol Bayu Marviando, mengungkap kasus pencurian dengan modus jambret, yang sering terjadi di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Polsek Menteng mengamankan RF alias Buyung, 30 tahun, sebagai pelaku jambret, NA 31 tahun sebagai penadah dari hasil jambret, IS 31 tahun, yang juga sebagai penadah, yang juga mencetak dus palsu untuk hasil curian yang dicuri, dan mengamankan BJ dan A yang juga sebagai penadah. Lanjut Kapolsek, pada hari Minggu tanggal 28 April tahun 2024, di depan halte Pullman Jakarta Pusat, tersangka RF melakukan aksinya, setelah dilakukan penyelidikan tersangka baru ketangkap seminggu kemudian. Tersangka telah melakukan aksinya sebanyak 12 kali, yang dimana 9 kali di wilayah Menteng, dan 3 kali di wilayah Gambir. Pada tanggal 8 Mei tahun 2024, pelaku dapat diringkus oleh Polsek Metro Menteng, dengan barang bukti 3 buah HP dan 1 buah unit kendaraan roda 2, dengan kerugian 80 juta rupiah, ujar Kapolsek. Tersangka dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara, dan untuk penadah dikenakan pasal 48 KUHP. Dalam kasus ini masih ada 2 DPO dengan inisial AN dan I, tutup Kapolsek. Kami Polres Metro Jakarta Pusat sedang menangani perkara tindak pidana Undang-Undang Perlindungan Anak dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak, kemudian dengan kasus kekerasan seksual terhadap kekerasan seksual rumah tangga, dengan tersangka adalah Bagus, kemudian korban inisial Ika, di mana korban ini mengalami kekerasan seksual berupa persetubuhan terhadap korban yang dilakukan oleh tersangka semenjak di tahun 2023 sampai dengan sekarang 2024. Nah, kemudian setelah kita lakukan upaya-upaya penyelidikan, maka kita dapat tersangka B dengan usia 52 tahun, untuk korban usia 12 tahun, yang mana pada waktu itu tersangka modusnya ketika istrinya sedang melakukan pekerjaan atau bekerja sehari-hari sebagai ibu tugas cuci baju, ketika tidak ada orang di rumahnya, si pelaku melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anaknya. Hubungan pelaku dengan korban adalah hayatiri di sini. Nah, untuk perkembangan perkaranya tersebut, ya kita tangani dan sudah kita lakukan penahanan. Kemudian, itu yang kasus pertama. Kemudian yang kasus kedua adalah terkait kasus Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita sangkakan pasal 76D, pasal 81 dan atau 76E, pasal 82. Tersangka berinisial B dan korban berinisial H. Ini hubungannya adalah tetangga, yang mana pada waktu itu korban sedang atau mau jajan ke tempatnya si tersangka, kemudian
tersangka menarik korban ke dalam sehingga korban diperlakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan. Nah, di sini kita melakukan pengungkapan kasus di tahun 2023 ini, maka dari itu maka kita dapatkan dua pelaku pada waktu itu, kedua-duanya kita dapatkan di tempatnya masing-masing. Demikian. Korban ini disabilitas yang tersangkanya atas nama inisial B. Demikian. Sementara untuk kita dapatkan BBB yang kita tampilkan di depan, itu adalah baik baju korban maupun baju pelaku. Perkara pencurian dengan modus jambret, di mana kejadian ini awal mulanya bisa kita selidiki pada tanggal ada kejadian jambret di depan Hotel Pullman, yaitu pada tanggal 28 April dengan tersangka yang sudah kita amankan. Yang pertama inisial RF alias Buyung dengan umur 30 tahun, bersangkutan adalah langsung pelaku jambretnya. Yang kedua inisial MIA umur 31 tahun, perannya sebagai penada ataupun pertolongan jahat untuk menjual kembali. Yang ketiga inisial IS umur 31 tahun, penada. Jadi kedua tersangka penada ini selain menerima barang hasil kejahatan, yang bersangkutan juga mencetak ataupun membuat dus palsu untuk hasil curian ataupun handphone yang dia curi. Selanjutnya yang keempat yang kita amankan adalah inisial DJ umur 34 tahun, juga sama penada. Yang keempat inisial A juga penada. Untuk TKP halte bus Pullman Jalan Mh Tamrin, Kelurahan Gondang Dia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Kejadian pada hari Minggu tanggal 28 April tahun 2024 sekira pukul 10.50 WIB. Untuk handphone yang hilang itu iPhone 15. Selanjutnya setelah kita lakukan penyelidikan, kita mengamankan pelaku ini 1 minggu kemudian. Setelah kita mendapatkan data-data, termasuk juga kita sudah mengamankan barang bukti yang dia jual, akhirnya kita bisa mengamankan tersangka ini pada tanggal 16 Mei ketika pelaku ini akan melakukan ataupun beraksi kembali. Jadi pada saat kita amankan, pelaku ini juga sudah mencuri 1 handphone juga merek Vivo, dan akhirnya kita kembangkan. Dari hasil penyidikan ternyata ada 12 TKP dari pelaku jambret ini, 9 di wilayah Menteng dan 3 di wilayah Gambir. Untuk kerugian kurang lebih 80 juta dengan barang bukti. Untuk yang kita sudah amankan itu ada 2 iPhone 15 dan 11 dan 1 iPhone Vivo. Untuk sisa selanjutnya sedang kita kembangkan, mencari penada terhadap hasil kejahatan tersebut. Selanjutnya barang bukti yang kita sita adalah 1 unit sepeda motor yang digunakan untuk jambret, 1 buah helm, kemeja, dan juga 2 buah dus palsu yang sudah mereka palsukan untuk dijual kembali kepada konsumen melalui marketplace sebagian, dan sebagian lagi mereka jual langsung COD kepada pembelinya. Untuk kronologis, pada tanggal 28 April, penyidik melakukan cek TKP dengan mencari saksi-saksi dan rekaman CCTV. Dengan hasil rekaman CCTV terlihat pelaku sedang mengambil handphone dari tangan korban dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor dan memakai baju kemeja motif kotak-kotak. Selanjutnya kami mencari informasi di seputar TKP, dan akhirnya penyidik ataupun anggota di lapangan melakukan pencarian terhadap handphone yang hilang tersebut. Dan kami mendapatkan handphone yang hilang tersebut ada di pelaku yang penada yang tadi kami sebutkan
memiliki kontak handphone yang membuat bus palsu ini. Selanjutnya dari hasil pengembangan itu kami juga mengamankan 2 tersangka lainnya yang juga penada dari hasil penyidikan terhadap pelaku yang sudah kita amankan pada tanggal 16 Mei. Selanjutnya untuk pasal yang diterapkan itu pasal 362 KUHP, di mana barang siapa mengambil suatu barang punya orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian selama 5 tahun penjara. Selanjutnya untuk penanda kita kenakan pasal 48 KUHP. Masih ada 2 tersangka menjadi DPO inisial AN dan 1 inisial I yang berdasarkan hasil penyidikan dia juga menerima hasil kejahatan terhadap handphone yang sudah dicuri oleh pelaku. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.